Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 untuk mata kuliah kecerdasan buatan akan mempresentasikan perkembangan sementara proyek akhir kami. Jadi kami membuat sebuah virtual keyboard yang berbasis artificial intelligence yang berguna untuk meningkatkan keamanan bagi pengguna. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari saya, Rifa Adina Farda dengan NIM 050, kemudian Mutiara Hernowo dengan NIM 066, Fadila Amalia Syifadewi dengan NIM 070, dan Uswanto dengan NIM 142. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mutiara Hernowo. Baik, terima kasih kesempatannya, Saudari Rifa Adinda Farda. Saya Mutiara Hernowo akan menyampaikan yang pertama mengenai virtual keyboard. Virtual keyboard merupakan penemuan baru yang memungkinkan untuk menjadi pengganti keyboard konvensional. Keyboard virtual ini bermula dari dipatenkannya teknologi optik oleh insinyur IBM atau International Business Machines pada tahun 1992. Nah, biasanya keyboard itu kan tergolong sebagai perangkat keras atau hardware. Untuk virtual keyboard ini berbeda. Mengapa? Karena virtual keyboard ini embedded pada sistem, sehingga virtual keyboard ini tergolong sebagai perangkat lunak atau software. Nah, cara kerja virtual keyboard yaitu dengan menggunakan sensor yang nantinya akan dibaca oleh infrared. Virtual keyboard ini bisa disambungkan dengan beberapa device seperti HP, laptop, PC, tablet, PDA, dan juga lain sebagainya. Nah, keyboard jenis ini bisa digunakan untuk menghindari serangan-serangan cyber seperti hacker, spyware, keylogger, trojan, dan lain sebagainya. Nah, itulah mengapa penggunaan keyboard virtual ini bisa diperlukan pada kondisi tertentu, salah satunya demi keamanan data. Untuk latar belakang ide proyek akan disampaikan oleh teman saya, Saudari Fadila Amalia Syifadewi. Selanjutnya, latar belakang ide proyek. Saat ini muncul beberapa ketidakamanan penggunaan keyboard konvensional sebagai perangkat masukan pada antarmuka aplikasi berbasis web. Keyboard konvensional menunjang terjadinya pencurian data identitas melalui cybercrime seperti black hacker, keylogger, spyware, dan trojan. Selain itu, marak pula pencurian data pendeteksian identitas, seperti password dan nomor kartu kredit melalui keyboard konvensional. Selanjutnya di sini kami menerapkan hand landmark model seperti yang ada pada gambar berikut ini, di mana ada BRIS, TAM CMC, TAM MCP, TAM IP, TAM TIP, dan seterusnya, hingga PIN TIP. Kemudian di sini untuk menerapkan artificial intelligence dalam virtual keyboard ini, kita menggunakan teknologi yang pertama itu Python version 3.9, yang kedua PyCharm, yang ketiga Computer Vision Real-Time OpenCV, yang keempat modul, di mana modulnya ini CVZone, Pinput, NumPy, dan MediaPipe. Kemudian yang kelima itu webcam bawaan dari laptop. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait perkembangan proyek kami. Perkembangan untuk saat ini, sementara ini, kita telah menginstal beberapa modul atau package yang dibutuhkan untuk membuat virtual keyboard. Kemudian, kita juga sudah membuat file Python yang kita namai dengan virtual keyboard.python. Namun untuk saat ini memang terdapat kendala pada saat kita masih mengakses import-importnya, masih ada sedikit error dan sedang kami identifikasi. Untuk modul yang perlu kita install, library yang perlu kita install diantaranya ada yang seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada NumPy, OpenCV, CVZone, dan Pinput.
Untuk numpy sendiri kita gunakan untuk menjalankan operasi aritmatika. Sedangkan OpenCV sendiri kita perlukan untuk library yang kita perlukan untuk mengakses kamera webcam bawaan laptop kita. Kemudian untuk pip install CVZone ini kita memerlukan untuk menginstal library CVZone yang kita gunakan untuk mendeteksi dari deteksi tangan sendiri, hand detector. Kemudian untuk pip install pinput ini kita gunakan untuk menangkap inputan dari keyboard. Dalam file Python yang telah kita buat, virtual_keyboard ini bisa dilihat pada layar pada presentasi kami ini. Kita sudah mengimport CV2, CV2, CVZone, kemudian input keyboard, dan mengimport hand detektornya untuk mendeteksi tracking dari modul tangan. Kemudian di cap sama dengan CV2 video capture ini kita menangkap kamera bawaan dari laptop. Kita menampilkan kamera bawaan, mengcapture istilahnya. Kemudian untuk detektornya di sini ada key. Key ini adalah letter keyboard atau yang bisa disebut juga huruf-huruf dan angka-angka atau karakter yang ada di keyboard kita. Kemudian kita juga memerlukan final text ini di sini untuk menyimpan nanti teks yang akan dideteksi oleh keyboard yang ada di layar. Jadi kita seolah menekan keyboard yang ada di udara, nanti akan tampil dan kita simpan di final text. Kemudian kita membuat function yang dinamakan dengan drawAll. DrawAll ini digunakan untuk menampilkan key yang sudah kita definisikan di sini, huruf-huruf dan karakternya di layar di webcam kita. Jadi nantinya di webcam yang sudah tampil ada harapannya ada nanti keyboardnya di layar itu. Cuman untuk saat ini memang nanti akan ditunjukkan oleh rekan saya selanjutnya terkait kendala yang saat ini sedang kami identifikasi. Baik, sekian untuk perkembangan proyek kami sementara ini. Dilanjutkan oleh rekan kami terkait demo langsung di codingannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menampilkan perkembangan dari proses sementara kami. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, kami telah membuat sebuah file yaitu virtual_keyboard.py sebelumnya kami telah menginstal beberapa modul atau library yang dibutuhkan yang dapat kita cek di bagian setting. Kemudian Python interpreter. Kemudian di sini beberapa library yang kita install yaitu CVZone, kemudian MediaType, Navi, OpenCV Python, dan yang terakhir ENCode. Seperti biasanya, untuk bagian atas ini adalah untuk pemanggilan library. Seperti ini kira-kira panggilannya. Seperti yang dilihat, di sini masih terdapat beberapa problem. Sehingga ketika dijalankan program kami belum memunculkan virtual keyboard-nya. Jadi untuk perkembangan selanjutnya kami akan mengidentifikasi kesalahan ini sehingga program kami dapat dimunculkan. Mungkin cukup itu saja presentasi proyek sementara kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.